Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Fadli Hidayat guys di channel Project Ringan. Nah, aku ada satu project, jadi memperbaiki kipas angin ini guys. Ini tuh kipas anginnya sebenarnya punya kakak. Nah, karena rusak ya mati total nih. Nah, mati total kayak gini. Ini udah aku colokin ya guys ya. Tuh. Terus sekarang coba kita nyalakan. Dia tidak berputar. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu apa aja kerusakan pada kipas angin semacam ini yang terjadi. Jadi menurut aku itu ada 5 kemungkinan guys. Mulai yang paling gampang, itu kabelnya putus guys. Jadi kabel yang dari stop kontak ini atau kabel di dalam sini ada yang putus. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan itu pada bagian saklar ini guys. Saklarnya ini tuh rusak ya, jadi dia tidak bisa terkonek atau terhubung. Terus yang ketiga, itu pada bagian kapasitor guys. Nah, kalau kapasitornya dia itu rusak atau udah lemah, dia masih bisa muter, tapi harus dibantu didorong dulu guys. Itu kalau kapasitornya yang rusak. Terus yang keempat ya guys, yang keempat itu kemungkinan yang rusak itu ada pada bagian sepul guys. Jadi kumparan ini, di kumparan ini kemungkinan itu rusak atau terbakar. Nah, kalau udah rusak terbakar, ya mau nggak mau kalian harus beli yang baru untuk kumparannya. Tapi kayaknya agak susah, biasanya bisa gulung ulang, tapi ya agak ribet. Nanti kalau gulung ulang ya disesuaikan jumlahnya sama besar kawatnya. Terus kemungkinan yang kelima, yang terakhir, itu hanya seret di bagian asnya. Jadi di sini itu kan ada asnya guys. Dia kemungkinan seret, harus dikasih pelumas. Bisa pakai oli samping atau pakai yang berbau pelumas lah pokoknya. Kira-kira seperti itu, yang encer-encer aja ya guys. Sekarang aku mau buka dulu ya guys ya. Ini kerusakannya apa? Mari kita lacak. Tapi sebelum itu aku mau ngecek dulu pakai multi. Gimana ngeceknya pakai multi? Yaitu dari kabel sini ya guys. Kabel ini, stop kontak ini kita multi dulu. Nah, ini multinya bisa ditaruh di skala kali 1. Nanti kalau kita hubungkan ke ini, harusnya dia bisa bergerak jarumnya. Dan tidak ada pergerakan guys. Sebelum itu, sebelum mengukur kayak gini, kalian pastikan saklarnya di on kan, salah satu. Dan kalau bisa semuanya dicoba. Ini kan tadi yang 2 udah on, terus sekarang yang 1 juga tidak bergerak guys. Coba sekarang pakai yang buzzer itu kalau ditekan gini bunyi guys. Nah, ternyata tidak bunyi juga ya guys. Dan kita pindah saklarnya lagi. Tidak bunyi juga. Oke, sekarang kita perlu melacak kerusakannya. Nah, di sini sudah aku buka guys. Cuman ini ternyata sudah di plester-plester bagian bawahnya. Dan ini ada kabel putus. Aku menduga hanya ini aja guys. Coba kita sambung dulu ya. Itu apa bisa kembali normal? Kalau bisa kembali normal, berarti tidak ada masalah lain. Untuk masalah lain nanti sambil aku jelaskan
secara teori saja ya guys. Dan ini juga sudah sempal ternyata. Jadi dari sananya memang sudah di plester-plester kayak gini. Plesternya aja udah lama banget ini. Coba kita nyalakan dulu. Apakah bisa? Bisa ternyata guys. Cuman ini ada masalah di tombol. Dan ini tidak bisa. Berarti tetap ada masalah juga di bagian tombolnya. Dan goyang-goyang tengok kanan kirinya masih bisa berfungsi kayaknya. Bisa. Oke, coba aku akan bongkar dulu bagian tombolnya. Nah, ini dia guys, tombolnya kayak jepat-jepat guys. Jadi ini casingnya pada tombol ini dia benggang, terbuka gitu. Nah, ini perlu dibongkar sekalian guys. Ini dilepasin dulu. Nah ini pecah ternyata guys. Seharusnya kayak gini beli tombol aja. Kalau masih mau memperbaiki ya di lem-lem. Dan sudah aku lepasin guys. Yang tombol ini memang sudah nggak bisa, harusnya dibongkar. Ini sebelumnya udah pernah dilem Alteco nih guys, ada bekasnya. Dan makanya nggak bisa dibongkar, susah, nanti rusak. Seharusnya memang ganti. Dan aku beli di sini itu nggak ada untuk sementara waktu, makanya ini akan aku tahan dulu biar nggak ngangkat ke atas ini guys. Ini dilem dulu pakai Alteco aja. Ya memang kalau nyari beginian malah kadang adanya di toko kipas angin, toko kulkas gitu, kadang suka punya. Aduh, nyangkut guys tanganku. Kena lem malahan. Suka ada kalau di toko-toko kayak gitu, toko servis-servis gitu juga suka ada. Tapi yang servis perabotan ya guys ya, perabotan elektronik. Diulangi lagi, malah tangan aku kena Alteco nih. Nanti Alteco ini ngilanginya pakai air hangat guys. Aku biasanya mudah sekali hilang. Biar keras dulu. Udah ya, kayaknya udah kayak gini aja. Selanjutnya kita pasangkan kembali per-pernya. Ini per ini jangan sampai hilang guys. Nah, yang tidak bisa berarti hanya di speed yang tengah, karena kan tombol ini masing-masing mempunyai speed sendiri-sendiri. Yang tengah nggak bisa. Mana satunya? Sini. Ya, ini jangan sampai kena lem guys. Terus kita kembalikan seperti sedia kala. Dan penyambungan kabel ini jangan lupa untuk diplester ya guys ya. Pokoknya seperti ini. Dan kita coba dulu. Seperti apa sekarang?
Ya udah bisa menyala. Sambungannya agak kocak apa ini? Yang ini nggak bisa. Ternyata ini setelah dilem juga nggak mau guys. Kayaknya memang harus diganti guys. Ini memang sudah takdirnya harus diganti. Jadi mohon maaf karena tidak melakukan penggantian, karena tidak ada di sini, harus beli ke kota dulu guys. Maklum di kampung, jadi nggak dapet. Intinya yang rusak ini sama kabel tadi. Nah guys, kalau untuk masalah ini punya kakak aku ini, memang masalahnya hanya putus di kabel sama di saklar. Saklarnya rusak dan sayangnya aku nggak bisa ganti karena nggak ada yang jual di sini, harus ke kota. Nah sekarang kalau misalnya tuh kita mengalami kasus yang lain, seperti apa kita menyelidikinya, itu aku kasih gambaran secara teori aja ya guys ya, biar kalian bisa nangkap. Jadi kalian bisa memahami pula sebelum memperbaiki. Jadi kasus yang pertama itu dimulai dari perkabelan. Kalau kabel putus, kalau kalian punya multimeter, nanti silahkan diukur pakai multi pada skala 1 kali bisa, pakai bus bisa. Jadi dia terhubung enggak. Nah kalau terhubung kemungkinan, intinya dia bergerak jarumnya. Intinya kalau bergerak kabelnya tidak masalah. Dan kalau tidak bergerak itu akan terjadi yang namanya putus pada jalur perkabelan. Bisa di sini, bisa di atas sana, atau bisa di bagian sini, pangkal sini ketekuk-tekuk itu putus bisa, atau di tengah-tengah kabel bisa guys. Nah itu perlu kita selidiki. Tapi saat pengukuran ini harus diceklekin dulu ya guys, biar terhubung dulu. Kalau nggak diceklekin kan dia nggak terhubung karena terputus. Nah harus diceklekin pada posisi on, jadi dia bisa terhubung. Nah itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua itu pada saklar. Kalau sudah dicolokkan kok tidak terhubung juga, tidak berputar juga, maka kemungkinan yang kedua selain kabel putus yaitu saklarnya ini rusak kayak ini guys. Nah langsung diulang contohnya ya guys. Nah ini ditekan, dilepas sedikit, nah udah ngaco. Jadi karena tadi udah agak sempal guys, udah brodol, dan di sini juga nggak bisa. Nah terus masalah yang ketiga yaitu pada bagian kapasitor. Kapasitor ini kalau rusak ciri-cirinya seperti ini guys. Ini kita colokkan dulu dan kita nyalakan, cetek, dia nggak berputar. Terus kita bantu pakai alat, diputar ke arah jarum jam sesuai kipas ya. Biasanya muter kemana? Nah gini, kalau dia berputar guys. Kalau dia berputar artinya ini rusak pada kapasitornya. Oke guys, dan sekarang kemungkinan keempat itu rusaknya terjadi pada spool. Kalau pada spool ya udah itu wassalam, bisa kalian spool ulang atau beli spool baru. Tapi kalau jenis yang kayak gini susah. Tapi kalau yang berdiri itu masih ada. Terus ciri-cirinya apa? Dia mati total. Mau diperbaiki kayak gimana mati total, kecuali ganti spool itu sendiri. Nah, terus untuk yang terakhir guys, jadi kerusakan yang terakhir itu pada bagian sini, asnya itu biasanya cuman seret guys. Jadi kasih aja pelumas. Aku biasanya pakai oli samping atau oli yang buat ngelumasin, atau paslin tapi yang agak encer aja guys, jangan yang terlalu padat, jangan yang terlalu keras. Itu bisa kalian gunakan. Kalau enggak aku kadang suka nyampur oli sama paslin, itu aku campur, aku aduk buat ngelumasin di sini bisa. Untuk sementara kalau misalnya nggak ada pakai minyak goreng bisa. Itu nanti ciri-cirinya kalau yang rusak di situ apa? Nah dia itu biasanya yang paling parah mesinnya saat dinyalakan dia berdengung tapi tidak mau berputar. Terus yang agak ringan mesinnya berdengung, berputarnya pelan kayak berat banget. Itu masalahnya. Jadi kalau memperbaiki kipas angin cuman itu aja guys. Nah kebetulan ini juga sudah jadi, nanti sini mau aku ganjel aja dulu guys, pakai jepit ini aja buat sementara, sambil nanti bisa beli dulu spare partnya. Jadi
ditekan gini, masukin jepet di sampingnya. Nah gini, itu dia bisa nyala harusnya. Nah kan, ini the power of jepet. Yang penting aku bisa kipasan dulu guys, karena panas banget. Ya kalau kipas aku sendiri sebenarnya aku kasih lihat sekalian ya guys ya. Kipas aku sendiri itu rada berbeda soalnya dari yang lain. Nah ini dia guys kipas aku. Jadi kipas ini sudah kipas modifikasi, tapi tidak bisa tengok-tengok guys. Dia pakai dinamo starter guys, yang udah digulung ulang. Nah ini kipasnya. Cuman sayang sekarang baterainya sedang drop, harusnya dilakukan perbaikan. Dia pakai USB, colokannya pakai USB. Jadi dia dicas pakai cas handphone bisa. Panas banget asli guys di sini, karena cuacanya sedang terik-teriknya ini, dan aku merasa sangat gelisah. Ya itu aja ya guys ya. Terima kasih sudah nonton video aku. Kalau ini bermanfaat bagi pemula, harapanku bisa kalian terapkan. Tapi bagi yang sudah paham silahkan di skip aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.